Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kaum Yahudi merupakan kaum yang paling hebat permusuhannya terhadap orang-orang Islam yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Allah juga menegaskan bahwa sebagian besar kaum Yahudi memiliki kebiasaan berkhianat. Hanya sedikit saja dari mereka yang tidak berkarakter pengkhianat. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Sejarah pengkhianatan kaum Yahudi juga telah banyak kita dengar sejak di zaman nabi-nabi terdahulu. Bahkan mereka dengan beraninya mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengkhianatan yang mereka lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu menanti kedatangannya sang penyelamat bermata satu, yakni Dajjal. Kedatangan Dajjal juga tidak terlepas dari diturunkannya Nabi Isa alaihissalam. Masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu bahwa salah satu ajaran Islam ialah meyakini bakal turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam menjelang datangnya Dajjal di akhir zaman. Fitnah Dajjal juga merupakan puncak dari segala fitnah yang ada di muka bumi. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah tidak menurunkan ke muka bumi sejak penciptaan Adam alaihissalam hingga hari kiamat fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat At-Tabrani. Cukup banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang membenarkan bakal turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Diturunkannya Nabi Isa alaihissalam kelak bukanlah untuk membawa ajaran baru, apalagi membenarkan ajaran Nasrani. Kehadiran beliau untuk membenarkan dan mengokohkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam juga akan mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam, dan ajakan beliau ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi ahli kitab untuk bertaubat. Bila mereka menyambut baik ajakan beliau, maka mereka bakal diperlakukan sebagai saudara seiman oleh Nabi Isa alaihissalam dan segenap kaum muslimin. Namun bila mereka menolak, maka Nabi Isa alaihissalam berhak untuk membunuh mereka. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada Nabi di antara aku dan dia. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi ataupun pendek, berkulit merah keputih-putihan, mengenakan kain berwarna kekuningan. Seakan rambut kepala menetes meski tidak basah. Ia akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Ia memecahkan salib, membunuh babi dan membebaskan jizyah. Pada masanya Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Hadis riwayat Abu Daud. Di samping itu, Nabi Isa alaihissalam juga ditugaskan untuk membantu Imam Mahdi untuk memerangi puncak fitnah, yaitu fitnah Dajjal. Sehingga dengan izin Allah Ta'ala, segenap manusia bakal memeluk agama Islam sampai dihapuskannya kewajiban membayar jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dikenakan khusus kepada kaum non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Mengapa Nabi Isa alaihissalam memecahkan salib? Karena salib telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa telah mati di salib. Padahal sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran telah menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah mati di tiang salib. Tetapi ada seorang lelaki yang diserupakan wajahnya dengan beliau yang telah mati di tiang salib. Sebagaimana telah Allah terangkan dalam Al-Quran yang artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Lalu kemana perginya Nabiullah Isa alaihissalam pada saat kejadian itu? Lagi-lagi Allah menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Apa yang telah dialami oleh Nabiullah Isa alaihissalam hampir sama dengan apa yang telah dialami Rasulullah pada saat malam Isra Mi'raj.
Perbedaannya hanyalah pada malam Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala hanya satu malam, berangkat lepas Isya dan kembali menjelang fajar. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala 2000 tahun yang lalu dan hingga sekarang belum diturunkan kembali ke bumi. Nabi Isa baru akan turun ketika Allah takdirkan beliau turun, yaitu pada saat terjadinya huru-hara akhir zaman, ketika sudah diutusnya Imam Mahdi ke tengah-tengah umat manusia dan keluarnya Dajjal. Apakah hal seperti ini merupakan suatu hal yang mustahil bagi Allah Ta'ala? Tentu jawabannya tidak, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa setelah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam, beliau akan membunuh babi. Karena babi telah menjadi fitnah bagi kaum Nasrani yang meyakini bahwa babi merupakan hewan yang halal dimakan. Padahal Islam telah mengharamkannya, bahkan memandangnya sebagai hewan menjijikkan yang mengandung najis berat. Namun di bawah peradaban modern yang dikomandani oleh peradaban barat yang didominasi oleh nilai-nilai masyarakat yang serba modern, maka pada saat ini babi tidak saja dipandang halal, tetapi ia telah dianggap sebagai hewan yang lucu dan imut. Maka sudah sangat jelas kenapa manusia saat ini berakrab-akrab dengannya. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran Allah juga telah menjelaskan yang artinya, "Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor." Quran Surat Al-An'am ayat 145. Setelah Nabi Isa alaihissalam memenuhi segenap tugasnya, maka damailah dunia dengan tegaknya keadilan berdasarkan ajaran Islam, dan kesejahteraan dinikmati segenap manusia, hingga tidak ada lagi yang bisa bersedekah karena tidak ada orang yang perlu dengan sedekah. Semua orang telah mencapai kekayaan hatinya. Bersedekahlah kalian, karena akan datang masa di mana seorang membawa sedekahnya, namun tidak menemukan orang yang mau menerimanya. Orang yang akan diberikan berkata, "Seandainya kamu datang kemarin, niscaya aku mau menerimanya. Sekarang aku sudah tidak butuh lagi." Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad SAW dan segenap nabi-nabimu yang lain, khususnya Nabiullah Isa alaihissalam, dan kumpulkanlah kami kelak bersama mereka di akhirat, di dalam surgamu. Amin ya rabbal alamin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan videonya ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.